A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian makharijul huruf hijaiyah yang ke-26, yaitu huruf waw. Selanjutnya huruf H dan huruf Ya. Pada kajian kali ini izinkanlah saya menyampaikan penjelasan tentang makharijul huruf hijaiyah ini, dan mari kita sama-sama belajar dan mari kita ikhlaskan niat kita yang ingin tahu tentang makharijul huruf ini dan luangkan waktu kita untuk mendapatkan pembelajaran mengenai ilmu makharijul huruf hijaiyah ini. Tonton video ini sampai selesai, dan jika kalau belum paham tentang huruf sebelumnya, silakan ulangi kembali pemutaran video ini. Saya sampaikan dengan pelan-pelan tapi pasti, insya Allah kita semua memahaminya. Kita lanjutkan langsung mencontohkan bacaan huruf waw. Waw seperti huruf W di dalam bahasa Indonesia. Dia adalah salah satu huruf yang keluar dari rongga mulut kita. Wawi wubau wuwaw wani wawna minal muni mawi waw wani wa. Di sini ada hukumnya idgham bi gunnah. Idgham memasukkan bi dengan gunnah, memasukkan dengan gunnah. Waw waw wawi wubau wuwaw wani wawna minal muni mawi waw wani wa. Ada dua tempat contohnya, kita masukkan dengan mendengungkannya. Tempat dengung itu di penghujung hidung kita yang paling dalam, bukan pada pangkal hidung ini atau di tengah hidung, tapi di penghujung hidung kita yang paling dalam, akhir dari hidung kita, bukan pada sengau. Tapi memang suaranya beda ketika kita mendengungkannya itu pada tempat dengung itu pada yang lain, di penghujung hidung yang paling dalam, ada aliran yang paling dalam pangkal hidung kita. Jadi itulah tempat dengung. Di situ kita mendengungkan setiap dengung membaca Al-Quran tersebut, apapun hukumnya, baik itu ikhfa, idgham bi gunnah, maupun nanti gunnah musyaddah, nun bertasydid dan nun bertasydid, itu kita dengungkan 2 sampai 3 ketukan. Gunnah musyaddah nun dan mim, nun yang bertasydid dan mim bertasydid. Mari kita kembali pada makharijul huruf. Wawi wubau
Waw wani wauna minal muni mawi waw wani wa. Saya ulangi sekali lagi. Wawi wubau wuwaw wani wauna minal muni mawi waw wani wa. Selesai. Di sini contohnya idgham mad iwad tanwin time. Kita hentikan maka dia jadi mad iwad. Kita masuk pada huruf ha. Hadi hubah huhan hanihah naminal muhni mahihan haniha. Ini tak ada dengung karena dia huruf izhar halq. Kalau dalam tulisan bahasa Indonesia itu halqi dibaca, ditulis. Jadi halq izhar halq. Jadi kita membacakan huruf izhar itu tanpa ada dengung. Kita jelaskan saja. Kalau ada tanwin sebelumnya kemudian bertemu dengan huruf izhar, huruf alif atau hamzah, huruf ha, kho, ain, ghain. Itu huruf izhar. Semuanya keluar dari tenggorokan kita. Maka setiap huruf yang keluar dari tenggorokan kita itu tidak ada dengung dan dibaca dengan hukum tajwid izhar, jelas, izhar halq. Dan penyebutan huruf ha tidak terlalu ke dada. Memang banyak para qari yang membacanya terlalu ke dada, itu berlebihan. Dan kita mengambil jalan tengahnya saja, tidak terlalu kuatlah tidak, ya hurufnya di tenggorokan bukan di dada. Jadi ujung di pangkal tenggorokan kita. Tapi kesempurnaan huruf H itu sebenarnya ketika kita mampu membunyikan H pedas atau H suara pernafasan itu sempurna, maka pengucapan H sangat mudah. H tanpa ada suara nafas, pernapasan suara pedas. H. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, alham, H kecil, alham. Kalau kita ucapkan alham, itu sangat merubah arti dari terjemahan Al-Quran itu sendiri. Begitu juga dengan mengucapkan hi rabbil alamin, jangan hi tapi ha, biasa saja, tidak ihdinas siratal mustaqim, tidak boleh. Atau jangan berlebihan ketika ihdinas, jangan terlalu ke dada, biasa ihdinas, asalkan jangan kita baca itu suara ha, suara pedas atau suara pernapasan. Ketika kita mengucapkan huruf H sederhana saja seperti huruf H, ada aliran nafas dari hidung namun tidak berlebihan. Hahi hubah huhan hanihah naminal muhni mahihan haniha. Ulangi sekali lagi. Hahi hubah huhan hanihah naminal muhni mahihan haniha. Ketika kita mengucapkan huruf H ini, karena dia memang ada aliran nafasnya dari hidung kita, maka nafas kita akan cepat habisnya. Walaupun sebenarnya nafas itu tergantung dari hematnya kita menggunakan nafas tersebut. Namun huruf H ini karena ada aliran nafas dari hidung kita, maka dia sangat menguras pernapasan kita.
saya mau dari awal sampai pangkal ini untuk satu napas itu harus mengambil napas kuat baru bisa sempurna. Hahi hubah huhan hanihah naminal muhni mahihan haniha, tanpa ada hamzah di belakangnya. Ini fathah tain di akhir kalimat dibaca kuat. Tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ha dibaca izhar, menjelaskan han, n-nya hanya satu, ha. Han, ha. Jika dia mati biasa saja, jangan terlalu berlebihan. Ha naminal, asalkan dia itu keluar dari tenggorokan kita benar. Tapi kalau dari dada itu yang berlebihan. Kemudian kita lanjutkan pada huruf ya. Huruf ya adalah salah satu huruf yang keluar dari rongga mulut kita. Huruf mat atau huruf yang untuk bacaan panjang. Alif, waw, ya. Alif untuk bacaan panjang ini jika dia ada baris atas, ya sebelumnya berbaris atas, atau ya sebelumnya berbaris kasrah atau bawah, mati sebelumnya berbaris kalau inilah yang disebut huruf mat, huruf untuk bacaan panjang. Pada umumnya kalau yang kita pelajari di sini adalah asli mat tabi'i. Nanti akan ada pelajaran tentang mat ini, itu ada mat jaiz munfasil, ada mat wajib muttasil, ada mat jaiz, mat lazim musaqqal kalimi, atau ada yang menyebutnya mat lazim harfi musaqqal, atau dibaliknya katanya mat lazim musaqqal kalimi. Ada yang menyebutkannya mat lazim harfi kalimi musaqqal. Jadi banyak sekali mat tersebut bisa kita pelajari nanti. Mat silah tawilah, mat silah qasirah. Tapi pada umumnya kita akan bahas nanti pada pembacaan Al-Qur'anul Karim. Pada kesempatan ini kita hanya bisa jelaskan sebatas kemampuan, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan beberapa kesalahan di dalam membaca yang tidak boleh semestinya dibaca mantul tapi dipantulkan, contohnya alhamdulillahirabbil alamin, alahad. Nah, itu ala, tak ada pantulan, l-nya hanya satu, alham. Kebanyakan yang membaca ini alaham, mantul. Huruf pantulan hanya baju di toko, ba, jim, dal, to, ato, to. Nah, saya memang harus mengucapannya lebih biar sempurna, berlatih lagi. Ato, to, nah, dia tebal, ada angin yang mengumpul atau membuat auto to. Nah, di situ benar to ti tu bato tu tom toni to naminal mut nimati tom toni to qaf. Nah, sebab itu mari kita jaga sama dengan huruf yang lainnya nanti. Yang memantul cuma ini beberapa kesalahan. Kemudian ada jeda. Kebanyakan
kita membaca Al-Quran karena mungkin belum hafal ataupun kita belum lancar, kita menjeda bacaan. Umpamanya kita baca zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kalau mengucapkannya zalika. Kalau kita menjeda zalika, menjeda antara lika, antara satu kalimat itu salah. Menjeda apalagi belum sempurna kalimatnya. Kalimat dalam bahasa Indonesia berbeda pula pengertiannya dengan kata. Kalau kalimat dalam bahasa Arabnya disebut kata. Kalau kitanya kalimat itu rangkaian dari beberapa kata. Jadi perlu kita pahami yang saya maksud itu kalimat berarti disebut kata dalam bahasa Arabnya. Jadi kalimatnya umpamanya malik, tidak boleh kita putuskan, kita jeda liki. Artinya harus maliki. Apalagi kita menjeda di situnya, bahkan menjeda pada per kalimatnya itu. Oleh sebab itu kita harus memahami jangan sampai ada jeda, tidak boleh terputus. Jadi mengalir saja membacanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak boleh membacanya alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ udah salah. Alhamdulillahi rabbil itu kalau diartikan udah berbeda. Sebab itu jaga betul ketika kita membaca Al-Quran nantinya. Tahu pada zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ketika kita jeda zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, kecuali ketika kita mengajarkan kepada anak murid kita atau peserta didik kita untuk melancarkan mereka. Boleh kita mengejakan itu, namun ketika kita membacakannya baru kita harus menjaga ada jeda, tidak boleh terputus. Itu hindari dalam pembacaan Al-Quran. Mari untuk itu kita semestinya bisa membacanya. Paling tidak kita baca setelah sholat satu tanda ain. Umpamanya ada tanda ain, yaitu satu kisah dalam Al-Quran dari umpama Al-Baqarah dari 1 sampai 7 itu tentang tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir. Kemudian dari 8 sampai 20-nya itu tentang orang-orang munafik pun. Jadi itu merupakan sesuatu yang membantu kita untuk bisa lancar membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran lancar, dia itu mendapat satu kebaikan. Tetapi orang yang belajar membaca Al-Quran walaupun terbata-bata tapi dia masih dalam proses belajar, maka dia akan mendapatkan 2 kebaikan. 1 pahala membacanya, yang kedua pahala dari belajarnya. Tetapi orang yang membaca Al-Quran tidak mau belajar lagi tentang baik itu tentang makharijul hurufnya
maupun tajwidnya. Dia selalu salah dalam membacakan Al-Quran, belum benar fasahahnya, belum benar tajwidnya, tak tahu dia makharijul hurufnya maupun panjang pendeknya atau bacaan mat dan lain sebagainya. Dia membaca Al-Quran, tapi dia berharap, ketika itu dia berharap mendapat rahmat dari apa yang dibacanya, mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu berharap memberikan rahmat baginya, tapi malahan Al-Quran itu sendiri yang mengutuknya. Oleh sebab itu, mari kita belajar kembali, bersungguh-sungguhlah, karena kemuliaan itu ternyata ada pada Al-Quran. Nabi Muhammad SAW merupakan yang pantas kita menjadikan dia sebagai contoh. Nabi Muhammad lahir sebagai yatim, lalu ketika dia dari kecil sampai dia beranjak remaja sampai dia dewasa digelar Al-Amin. Selanjutnya Rasulullah diangkat menjadi Rasul dan diturunkan Al-Quran kepadanya. Mengapa dia dimuliakan? Karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Dia diberi kemuliaan tidak hanya di dunia ini, juga di akhirat nanti. Mulia karena Al-Quran merupakan mukjizat baginya. Oleh sebab itu, mari kita luangkan waktunya untuk memuliakan diri kita dengan Al-Quran. Mari kita perbaiki pembacaan Al-Quran kita, berbuatlah untuk Al-Quran. Makkah Al-Mukarramah yang dulunya suatu daerah yang tandus, yang tak ada pepohonan di sana, tak layak untuk ditempatkan untuk tempat kehidupan. Tapi Al-Quran diturunkan di Mekah. Mekah menjadi tempat yang suci. Bulan Qamariyah itu dimulai dari Muharram, Safar, Rajab, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Biasa-biasa saja. Bulan memang dimuliakan 4 bulan. Ada bulan yang disucikan. Mengapa bulan Ramadan sangat mulia? Karena di dalam bulan Ramadan Al-Quranul Karim diturunkan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dalam berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, supaya kalian memikirkannya, supaya kalian bisa belajar memahaminya. Bahasa Arab memang bukan bahasa kita Indonesia, tapi dia merupakan bahasa yang punya keistimewaan, bisa kita pelajari, dan setiap orang yang bersungguh-sungguh untuk memahaminya. Dan Al-Quranul Karim diturunkan dalam berbahasa Arab.
Oleh sebab itu, mari kita belajar Al-Quran di dalam surat Yusuf yang saya bacakan tadi, ayat Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf, dan saya secara pribadi menyampaikan bahwa perlu kerjasama antara kita untuk supaya channel dari Al-Quran dan Hadis maupun Al-Quran dan Tajwid, Makharijul Huruf maupun Tajwid, channel saya, mohon kiranya kerendahan hati maupun ketulusan hati saya dengan kerendahan hati memohon kepada pendengar untuk memberikan subscribe-nya, terutama kemudian like dan share, bagikan kepada saudaranya, bagikan video ini demi untuk memuliakan Al-Quran. Dan percayalah, ini adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi sebagai mukjizat kepada nabinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk bagi kita. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Mari bantu untuk menyebarkannya kepada sesama kita orang Indonesia pada umumnya, karena yang saya sampaikan ini konteksnya memang saya orang Indonesia, dan untuk orang Indonesia pemahamannya dan metode yang saya gunakan sebagaimana yang saya pahami orang Indonesia memahaminya. Terima kasih atas like-nya, share-nya, atau membagikan video ini sehingga bermanfaat untuk yang lainnya. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran dari itu, dan saya mendoakan semoga bisa bermanfaat tidak hanya di dunia ini, juga bagi akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua menjadi ahlul Quran. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang ahlul Quran, alladzina hum ahluka, yaitu menjadi orang yang menjadi keluarga Engkau, ahluka wa khassatuka, dan menjadi kekasih Engkau, menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Wahai Rabb, penguasa alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.